Kisah yang lalu, Musashi Bisutaru bukan sembarang boneka. Ia sungguh kuat, nggak mempan pula terhadap senjata andalan Ksatria Bumi, sehingga Hurricane maupun Goureiger terdepak. Shurikengers datang membantu. Lalu ia menyarankan Ksatria Bumi menggunakan Samisen Baso. Seperti halnya tadi, Hurricane maupun Goureiger tetap belum bisa memainkan Samisen. Sampai Shurikenger berang. Mereka dicap nggak pantas jadi ninja legendaris. Kelengahan ini dimanfaatin Musashi menyerang mereka. Nun di kejauhan, sekilas ada seorang pria. Sepertinya dia seorang seniman. Sejak tadi memperhatikan perbuatan Ksatria Bumi. Dan ia terkejut mendengar nama Samisen disebut Shurikenger. Siapa pemuda ini? Seterusnya, untuk menghadapi boneka Sergain yang tangguh, Shurikenger mengajari Ksatria Bumi harus memakai Shuriken Sonic seperti ini. Sebab lawan yang dihadapi menggunakan kekuatan gelombang ultrasonik. Jadi harus dilawan dengan hal yang serupa. Sudah capek-capek ngajari, ternyata Hurrikenger nggak bersedia nurut perkataan Shurikenger. Mereka nggak tahu siapa sesungguhnya dia. Tiba-tiba ngatur-ngatur begitu. Terang aja Yosuke nggak mau. Kemudian muncul pemuda yang tadi memperhatikan Ksatria Bumi. Dia juga punya Samisen, lalu memainkannya dan dilihat oleh Shurikengers. Dia menyukai pemuda ini yang ternyata pemain Samisen karismatik, Namekawa Kazuma. Hurricane pernah melihatnya di TV. Mereka nggak mau diajari Shurikengers. Namun mereka nggak nolak bila Namekawa bersedia mengajari mereka bermain Samisen. Lalu Iko dan Isu pun bergabung. Dan bila mereka berlima sudah menyatukan permainan Samisen, maka akan menghasilkan teknik rahasia bom air berjalan. Begitu perkataan Namekawa. Tak lama Jakanja muncul kembali. Kekuatannya luar biasa. Penggabungan energi manusia dengan energi Jakanja menghasilkan seperti ini. Hurricane dan Goureigers harus mulai menghadang Jakanja. Meski dengan ilmu yang baru didapat, mereka yakin bisa mengalahkan boneka Sergain itu. Namekawa mengiyakan dan memberi mereka Samisen baru. Tapi jangan banyak tanya lagi. Sebab dia takut ketahuan kalau dia Shurikenger yang menyamar. Jadi Namekawa. Biarlah waktu yang menjelaskan. Pada saat Ksatria Bumi mulai mengalahkan Musashi Bisutaru, mereka masih kurang sempurna. Sehingga bisa diserang balik oleh Musashi. Kemudian Sensei Namekawa datang. Lalu mengeluarkan bola ciri khas Shurikenger. Di sini baru ketahuan. Jadi yang mengajari mereka main Samisen itu Shurikengers. Akhirnya, dengan kekuatan bom air berjalan, Musashi berhasil dihancurkan. Sensei penyamar minta maaf karena tidak memikirkan perasaan para Ksatria Bumi. Hanya mendikte harus ini, harus itu. Cuma satu hal yang harus diingat. Ninja Misen adalah senjata baru mereka buat mengalahkan Jakanja. Dan Ksatria Bumi setuju. Hari ini kisah Iko dan Isu yang berbuat baik. Di sisi lain, Manmarpa yang baru kembali lahir, kedatangannya mengejutkan 7 tombak. Dia adalah salinan genetik dari Manmarpa sebelumnya. Pengembaraannya pun dimulai. Dendam pada Ksatria Bumi terus meningkat seiring dengan kekuatan barunya. Korban-korban Manmarpa mulai berjatuhan. Anehnya, mereka semua adalah orang-orang yang pernah ditolong Isu dan Iko dengan tanda benda yang aneh di leher mereka. Kalung aneh milik Manmarpa. Goureigers yakin dia. Itu terbukti ketika mereka menemukan Hurrikenger tergeletak tak berdaya dengan kalung yang sama. Hurricane baru saja dikalahkan Manmarpa. Satu-satunya cara agar manusia-manusia itu bisa selamat, Goureigers harus mengalahkannya. Manmarpa begitu besar dendamnya pada Goureiger yang dicap sebagai pengkhianat. Pertemuan telah diatur, pertarungan berjalan seru. Kekalahan nampaknya akan dialami Goureiger.
Hurricanegers yang sudah terjaga dengan semangat pantang menyerah, mereka bangkit membantu Goureiger. Goureiger sedikit lagi dihancurkan. Lalu, tiba-tiba dari langit, meteor-meteor kembali berjatuhan. Manmarpa terserang petir. Dia merasa kepalanya seperti mau pecah. Semua pada bingung, apa yang terjadi? Manmarpa bukannya meledak, justru dia berubah wujud jadi membesar, lalu menyedot semua benda di sekitarnya, termasuk Goureiger. Sedangkan Shurikenger telah terlebih dahulu dikalahkan. Hurricaneger terlambat, sedangkan Shurikenger tetap gak mampu mengalahkan Manmarpa. Shinpujin pun diturunkan, juga Revolver Mammoth. Lagi-lagi, shinobi mesin ini bisa dikalahkan. Sungguh sulit mengalahkan Manmarpa baru. Entah dengan cara apa lagi. Hurricane bingung. Anehnya, selesai mengalahkan Hurricaneger, Manmarpa tergolek lemas. Rupa-rupanya dia tertidur. Sehabis makan kenyang, dia tidur pulas. Ada-ada saja ya. Bikin gemes Satara Kura. Menurut Tauzan, ini semua ada hubungannya dengan hujan meteor, sehingga sel-selnya mengalami perubahan dan dia nggak bisa kembali ke wujudnya semula. Sementara dia tertidur, jago-jago bumi punya waktu 4 jam untuk menyelamatkan Isu dan Iko. Sedangkan Oboro dan Shurikenger akan merancang benda baru. Percobaan penyelamatan pun dimulai. Setelah berkali-kali latihan menjinakkan motor Goureiger dengan dibantu Shinpujin membuka mulut Manmarpa raksasa, Nanami dan Kota bisa terbang dan masuk ke sana. Lalu kembali, Iko dan Isu tertolong. Begitu ada info dari Shurikenger, benda baru telah selesai dirancang. Jago-jago bumi memasuki shinobi mesin masing-masing. Mereka siap bergabung. Benda baru itu bernama Triconder, lalu menghasilkan penggabungan yang komplit. Ada hal yang sulit dilawan lagi, yakni kalung yang menjerat leher Hurricanegers. Bila Manmarpa terjaga, maka mereka akan merasa sakit. Tapi mereka Hurricanegers, mereka harus kuat. Lalu, kekuatan itu muncul dan berenam mereka akan menghancurkan Manmarpa. Manmarpa diserang dengan kekuatan angin tornado, lalu meledak di angkasa. Meski Manmarpa dikalahkan lagi, Tauzan sudah bisa membaca pikiran Manmarpa tentang benda yang dicari-cari itu. Dia sudah tahu. Serta kesedihan Purabijo atas kalahnya Manmarpa tergantikan dengan hadirnya Chunin baru milik Satara Kura, yakni ninja balon bernama Gomu Biron. Dia bisa bersembunyi di balik paket kecil sekalipun. Satara Kura akan turun tangan sendiri. Kehebatan Gomu Biron, dengan tiupan balon pada manusia, maka manusia akan membesar dan meledak. Rencana Jakanja akan berhasil menguasai bumi. Sementara itu, kubu Hurricanegers masih kesulitan memperbaiki Gourai Shinpujin. Sedangkan robo baru, Triconder, belum sempurna. Yosuke juga masih sakit. Dalam keresahannya, Isu nggak sengaja menemukan gua baru di lembah Ikajuchi. Di sana ia malah menemukan katana ayahnya, katana yang sangat tajam. Bernama Kiraimaru, katana yang sangat terkenal. Biasa disebut pedang iblis, makanya Satara Kura langsung kabur begitu melihat senjata itu. Dikatakan Sergain, itu senjata paling jahat di alam semesta. Di balik kehebatan pedang Kiraimaru, Isu tiba-tiba jadi berubah galak.
Iko pun mencari tahu riwayat pedang Kiraimaru. Kenapa Isu sampai pengen mengembalikan kejayaan Ikajuchi lagi? Ia nggak mau mengikuti Hayate lagi. Pantaslah ketika diajak menggabungkan senjata, Isu nggak bersedia. Dan saat ini, Gomu Biron kembali membuat ulah, sedangkan Kesatria Bumi kewalahan menghadapinya. Tubuhnya yang terbuat dari karet nggak mempan terhadap senjata, justru berbalik. Lalu Isu pun datang. Dia dengan gagah berani menghalau Gomu. Namun, apa yang terjadi? Tebasan petirnya justru balik menghantam temannya. Semula Iko berusaha mengingatkannya, namun ia sudah kepalang kalap. Dan setelah diberi penjelasan oleh Satarakura, ternyata pedang itu dirancang ayahnya untuk mencelakai teman sendiri, bukan musuh. Isu amat kaget. Apalagi melihat teman dan Iko diledakkan, Isu semakin kacau. Ada penyesalan di dalam dirinya, tapi Isu adalah Ikajuchi. Dia akan melawannya dengan jurus Ikajuchi. Apa yang terjadi? Jurus Ikajuchi nggak berpengaruh pada Gomu. Sampai Iko datang dan menyuruh membuang pedang itu. Lalu Isu mematahkan pedang Kiraimaru dan terbukti bisa menembus tubuh Gomu. Selanjutnya menghabisi Jakanja ini. Sekarang Isu sudah mau bergabung kembali. Akhirnya, Gomu raksasa bisa dihancurkan berkat kebersamaan. Benar kata Iko, dia sudah jauh lebih paham. Bukan saatnya membangun Ikajuchi sekarang. Yang harus dilawan saat ini adalah Jakanja. Markas Jakanja tiba-tiba bergetar, lalu kaki-kaki kilat menyambar masuk. Tak lama kemudian, disusul langkah kaki mendekat. Dia menamakan dirinya bagian dari 7 tombak. Dialah tombak ke-7 Sandaru. Datang memenuhi panggilan Tauzan. Beralih ke markas Harikenger, Oboro sudah sejak lama menyelidiki siapa Shurikenger ini. Semua benda-benda sakti muncul mengarah kepadanya. Lalu Hari pun mengikuti Shurikenger. Oboro yakin ayahnya menyimpan sebuah rahasia. Ketika Harikenger kedapatan menguntitnya, mereka berterus terang pengen tahu siapa sesungguhnya Shurikenger. Pria yang barusan ditelepon Gozen itu, ingat dia pernah berlakon di film Time Ranger sebagai Domon. Mengaku nggak kenal dengan Shurikenger. Di luar sana, Tauzan berharap banyak pada tombak ke-7 bisa menyelesaikan misi Jakanja. Hanya saja, Sargain cemburu. Dia juga merasa sanggup. Terjadi persaingan di antara mereka. Bukti kerja Sargain adalah banyak warga masyarakat terkena penyakit kulit. Dia boneka Sargain bernama Ninja Karat Puso Kuruga. Harikengers datang. Mereka langsung menyerang Puso. Tapi, apakah semudah itu dia dikalahkan? Ternyata enggak. Di tempat lain, Puso mengirim kembali wabah dan dia nggak bisa dimatikan. Setiap kali meledak akan hidup lagi. Dijelaskan Sargain, semakin Harikengers meledakkannya, maka semakin banyak manusia yang binasa. Akhirnya, Kesatria Bumi menghindar dahulu. Sedangkan Shurikengers datang memenuhi panggilan Gozen. Dia diberitahu ada bintang yang hilang. Sepertinya benda itu diambil oleh Sandaru. Dan Shurikengers mengetahuinya dari pengakuan Sandaru sendiri. Dia sangat cepat. Kesatria Bumi dibikin berantakan. Tombak ke-7 Sandaru sangat berbeda dari 7 tombak lainnya. Dia terlihat sangat jago. Itu diakui Kesatria Bumi. Meski mereka berenam tetap nggak mampu melawannya. Beberapa aksinya sangat merepotkan Kesatria Bumi. Apalagi ia memiliki batu yang bisa menyerap kekuatan Harikengers dan lainnya. Bikin Oboro dan Kancho kaget. Cara mengatasinya harus melepas satu ninja, Shurikengers yang dilepas, dan berhasil memadamkan sinar batu itu.
Masalah belum selesai. Sandaru mengirim utusannya bernama siluman kipas ketidakberuntungan, Badogi. Yosuke terkapar. Hornbreaker Kuboto Rider nggak mempan. Kalau begitu, Kesatria Bumi harus permisi dahulu. Di tempat yang aman, Yosuke dan teman-teman bertanya pada Suikengers. Dia sebagai ninja angkasa pasti tahu siapa itu Sandaru. Ia begitu hebat. Permasalahannya, semua nggak mau cerita. Baik Suikengers maupun Kancho. Oleh karena dilarang orang yang namanya Gozen. Entah siapa dia, sampai Oboro begitu senewan mendengar namanya. Dia yang suka DM-DM-an dengan Kancho. Meski Oboro belum tahu siapa Gozen ini, tapi ia memberitahu cara mengatasi boneka Badogi, yakni dengan antiseptik. Kesatria Bumi pun berbagi tugas menyemprotkan antiseptik. Awalnya antibodi bekerja dengan baik. Serangan Badogi nggak ngepek terhadap mereka. Namun pengaruh dari antiseptik itu justru menjadikan tubuh mereka kaku dan nggak bisa digerakkan. Sedangkan Badogi yang sudah dikalahkan meregenerasi tubuhnya dengan cepat. Kalau nggak diselamatkan Suikenger, mereka bisa KO. Dari sana mereka dapat ide cara mengalahkan Badogi dengan hantaman serupa, yakni bola bisbol. Badogi pun hancur. Kesatria Bumi bersukaria. Meski mereka masih bertanya-tanya siapa Gozen itu, biarlah, toh dia bukan orang jahat. Mereka siap menyantap ramen lagi. Bersambung, Nek. メダルとメダルが鉄線の中に勝っている人数です。他にも